Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Tadi maaf ada sedikit gangguan teknis ya. Jadi kita lanjutkan. Tadi kita kan di sini soal nomor 66 itu soal pengambilan keputusan adik-adik. Jadi pernyataan mana yang bisa diambil untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, kalau adik-adik lihat di sini ada variabel XY, 2X min 3Y, ada dua variabel XY, berarti kita di sini sebenarnya permasalahan ini masuk SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Ketika adik-adik punya dua variabel, pastinya untuk menyelesaikan ini juga butuh dua persamaan. Nah, butuh dua persamaan yang juga mengandung X dan Y. Ya, kalau di persamaan yang 2X min Y memang ada variabel X dan Y-nya, tetapi masalahnya A dan B-nya itu belum diketahui. Berarti mau tidak mau kita juga membutuhkan persamaan yang mengandung variabel X dan Y, yaitu kita harus menggunakan ini ya, pernyataan dua. Ya, coba ya kita gunakan pernyataan dua ini untuk mencari X dan Y-nya. Caranya bagaimana? Adik-adik tentu sudah tidak asing lagi dengan metode eliminasi, jadi kita lakukan eliminasi. Oke, ini saya tuliskan ulang inti dari soalnya. Jadi kita tadi gimana kalau kita menghadapi SPLDV, kita punya dua variabel, kita juga butuh dua persamaan yang mengandung variabel X dan Y. Nah, ini saya berikan centang. Nah, berarti kita butuh persamaan yang ditanda centang. Jadi kita lakukan pertama proses eliminasi dan kemudian untuk nyari X-nya sama nyari Y-nya pakai substitusi ya. Kita eliminasi ada 2X min 3Y sama dengan 21. Terus kita eliminasi dengan persamaan yang diberi tanda centang, berarti 3X plus Y sama dengan 4. Oke, kita eliminasi, kita hilangkan karena kita mau nyari X-nya ya. Terserah ada mau nyari X sama Y sebenarnya seperti itu. Di sini Mbak Haris mau mencari X-nya dulu, berarti Y-nya kita eliminasi. Atas kita kalikan 1, bawah kita kalikan 3. 2X min 3Y sama dengan 21, itu kalau dikalikan 1 tetap. Jadi tulis ulang saja. 3X kita kalikan 3 berarti jadi 9X ya. Y kali 3 berarti 3Y. 4 dikalikan 3 berarti 12. Supaya negatif 3Y sama plus 3Y ini hasilnya itu 0, berarti kan tandanya di sini harus ditambah ya. 2X tambah 9X, 11X. Ini kan 0. Sudah saya coret. 21 ditambah 12 berarti 33. Berarti X-nya berapa? X-nya adalah 33 dibagi 11. Berarti hasilnya adalah 3. Betul sekali. Nah, X sudah ketemu. Berikutnya kita akan mencari Y pakai metode substitusi. Kita pilih salah satu persamaan saja yang menurut adik-adik itu kelihatannya mudah, yang tentunya yang mengandung variabel X dan Y ya. Saya pilih misalkan yang persamaan yang kedua. X sama dengan 3, kita substitusikan ke 3X ditambah Y sama dengan 4. Berarti X-nya diisi 3, berarti 3, X-nya ganti 3 seperti ini, ditambah Y sama dengan 4. 3 kali 3 itu
9 ditambah Y sama dengan 4. Y-nya berarti berapa? 4. 9 pindah ruas ke kanan jadi min 9. 4 dikurangi 9 hasilnya adalah negatif 5. Nah, akhirnya kita menemukan X dan Y-nya. Tujuan kita tadi kan mencari A plus B-nya. Ya. Nah, pernyataan kedua jelas kepake ini jadi ya. Nah, bagaimana dengan pernyataan pertama? Apakah harus digunakan juga? Coba kita cek ya. Kita substitusikan X dan Y-nya ke dalam persamaan. Oke, tadi kita peroleh ya, saya tulis ulang X-nya 3 dan Y-nya tadi negatif 5. Nah, kita sudah memperoleh X dan Y-nya, kita akan substitusikan ke persamaan 2AX min BY sama dengan 32. Jadi substitusi ke situ 2AX min BY sama dengan 32. X-nya diganti 3, Y-nya diganti negatif 5. Berarti kan jadinya 2 kali A kali 3 dikurangi B kali Y-nya, yaitu digantikan dengan negatif 5. Sama dengan 32. 2 kali A kali 3, berarti 6A. Negatif B kali negatif 5. Negatif kali negatif, berarti dia positif ya. Jadinya positif 5B sama dengan 32. Oh, kita dapatkan ini. Apakah sudah menjawab pertanyaan kita, yaitu A plus B? Belum, yang kita peroleh bukan A plus B, tapi 6A ditambah 5B sama dengan 32. Lalu bagaimana ini? Kalau kita nyari A plus B-nya, berarti kan kita butuh pernyataan yang ke-1 ya untuk mencarinya. Ya, kita lakukan eliminasi lagi dengan pernyataan 1 ini. Jadi, eliminasi di situ ada 6A ditambah 5B sama dengan 32. Pernyataan satunya tadi 2A dikurangi B sama dengan 0. Nah, untuk menemukan nilai A-nya, berarti kita harus mengeliminasi B-nya ya. Atas kita kalikan 1, bawah kita kalikan 5. Jadi 6A ditambah 5B sama dengan 32 dikalikan 1 tetap ya. 6A ditambah 5B sama dengan 32. Lalu, persamaan yang kedua, 2A dikalikan 5, hasilnya 10A, min B dikalikan 5, min 5B, 0 dikalikan 5, hasilnya adalah 0. Supaya 5B dan min 5B ini 0 hasilnya, berarti ini ditambah. Ya, biar tercoret-coret. 6A ditambah 10A berapa? 16A. 32 ditambah 0 berarti 32. Berarti A-nya adalah 32 dibagi 16. Berarti A-nya berapa? 2. Ya, A sudah ketemu. B-nya bagaimana? Kita pakai substitusi. Nah, substitusikan A sama dengan 2 ke salah satu persamaan yang ada dianggap kelihatannya simpel, mudah, dan mengerjakannya bakalan nggak ribet gitu ya. Saya pilih persamaan kedua. 2A min B sama dengan 0. A-nya gantikan dengan 2. Jadi 2 kali 2 dikurangi B sama dengan 0. 2 kali 2 itu 4 ya. 4 kurangi B sama dengan 0. Berarti B-nya adalah 4. A-nya 2, B-nya 4. Jadi, apakah kita bisa menjawab pertanyaannya, yaitu berapakah nilai dari A plus B? Bisa dong. A-nya sudah ketemu 2, B-nya ketemu 4, yaitu hasilnya 6. Pernyataan mana saja yang ini tadi sudah kita gunakan, yaitu pernyataan 1 dan 2, adik-adik. Nah, berarti jawabannya yang mana nih? Yang A, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Gimana menurut adik? Benar apa salah yang A itu? Apakah kita
Yang mana? Yuk, coba pikirkan. Yang mana? Kurang keras sedikit. Yang B, pernyataan. Yang E. C. Ya, yang ini. Oh ya, dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Iya, memang benar. Jadi kalau kita hanya menggunakan salah satu saja, mungkin misalkan kita menggunakan dua, ketemu X dan Y-nya, tapi bagaimana dengan adjektifnya? Nggak bisa kan? Berarti kita butuh dua-duanya. Jadi nomor 66 jawabannya adalah yang C. Yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Oke, nomor berikutnya ini soalnya. Perhatikan gambar berikut. Nah, jika nilai X dan Y dari fungsi f x y sama dengan 8X ditambah 9Y terletak pada daerah yang diarsir pada gambar di atas, maka berikut ini nilai f x y yang tidak mungkin adalah titik T. Nah, kalau adik-adik mengingat materi matematika, itu soal seperti ini masuk kategori soal program linier, mencari nilai maksimum minimum ya. Nah, kalau di sini kan disajikan ada gambarnya daerah himpunan penyelesaian, kita disuruh mana sih yang nggak mungkin jadi nilainya fungsi fx-y-nya. Nah, sama seperti langkahnya menyelesaikan program linier, kita harus nyari dulu ini itu pertidaksamaannya seperti apa. Nah, terus kita cari titik-titik pojok pada daerah penyelesaian, kita subdivisikan di sini. Nah, gitu. Nah, sekilas kita coba ingat kembali bagaimana caranya menentukan persamaan garis apabila diketahui garis tersebut memotong sumbu X dan Y sekaligus. Jadi, dulu di matematika, waktu pelajaran matematika ini, membahas matematika ini sudah nggak harus bahas ya, cara smart solution, menentukan persamaan garis kalau garisnya itu memotong sumbu X dan Y sekaligus. Oke, misalkan ada garis seperti ini namanya garis G, dia memotong sumbu Y di A, memotong sumbu X di B. Maka persamaan garisnya adalah angka yang ada di sumbu Y yaitu A kalikan dengan X, berarti AX. Ditambah angka yang ada di sumbu X, B kalikan dengan Y, berarti BY. Sama dengan hasil kali dari A dan B. A kali B. Ini ya smart-nya. Nah, smart solution-nya. Jadi adik-adik akan cepat menentukan persamaan garisnya dengan cara ini. Nah, kemudian masalah daerah adik-adik. Daerahnya, coba adik-adik lihat di sini, ini garisnya miring kemana? Dia itu garisnya miringnya sini, berarti tangan kiri, miring ke kiri. Daerah yang berada di bawah garis G itu nanti ini daerah kurang dari sama dengan daerah yang di atasnya garis G itu daerah lebih besar sama dengan. Kalau kasusnya miring ke kiri ya. Kalau miring ke kanan gimana? Miring ke kanan. Nah, misalkan sama dia memotong sumbu Y di A, sumbu X di B ya. Persamaan garisnya AX ditambah BY sama dengan A kali B. Jadi tetap sama. Yang membedakan ini daerahnya yang di atas atau di bawahnya garis gitu ya. Saya beri nama ini garis A. Kalau dia itu miring ke kanan, berarti miring ke kanan, daerah yang di bawahnya garis itu tandanya lebih besar. Sama dengan di atasnya garis ini kurang dari sama.
Tetapi kalau kasus kita ini semuanya garisnya miring ke kiri, ada. Oke, Pak. Kita tentukan ya. Saya gambar lagi. Jadi seperti ini, saya beri ini garis yang memotong sumbu Y di 18 dan sumbu X 6 itu saya beri nama garis pertama. Garis yang memotong sumbu Y di 8 dan memotong di sumbu X di 16 itu garis kedua. Kita tentukan dulu garis yang pertama. Nah, 18 sama 6 ya, berarti 18 kali X ditambah yang memotong di sumbu X-nya kan 6 ya, berarti 6Y sama dengan 18 kali 6. Oke, dari sini adik-adik nggak perlu repot-repot menghitung 18 kali 6 itu berapa. Nah, gimana terus nggak? Kita lihat 18, 6 sama 18 kali 6 itu sama-sama kita bisa bagi berapa. Misalkan, oh iya sama-sama bisa dibagi 6, berarti hasilnya 18X dibagi 6 berarti 3X, 6Y bagi 6 itu plus, berarti Y ya, sama dengan 18 kali 6 bagi 6, kan 6-nya coret-coret jadi 18. Terus daerahnya ada di mananya? Daerah yang diarsir ada di mananya garis nomor 1? Oh, di bawahnya. Kalau garisnya miring ke kiri, berarti tandanya kurang dari sama dengan. Berarti di sini kurang dari sama dengan ya. Jadi 3X plus Y kurang dari sama dengan 18. Itulah pertidaksamaan yang nomor 1. Pertidaksamaan yang nomor 2 bagaimana? Nah, sama caranya yaitu kita lihat, oh garis ini memotong sumbu Y. Sumbu Y di 8, sumbu X-nya di 16. Berarti 8X ditambah 16Y sama dengan 8 dikalikan 16. Nah, 8, 16, 8 kali 16 sama-sama bisa dibagi berapa? 8, gitu ya. Berarti 8X bagi 8, X. 16Y bagi 8, 2Y. 8 kali 16 bagi 8 itu 16. Daerah yang diarsir ada di bawahnya garis ini, berarti ini kurang dari sama dengan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian diapakan Mbak? Kan kita tadi disuruh mencari nilai fxy yang tidak mungkin. Tetap walaupun yang ditanyakan fxy yang tidak mungkin, kita harus tahu sendiri nilai dari fxy yang mungkin itu berapa kan gitu. Nah, caranya lihat daerah yang diarsir di sini. Nah, titik-titik pojoknya mana saja? Titik-titik pojoknya, oh ada ini ya. Saya beri nama itu adalah titik A. Koordinatnya berapa itu titik A-nya? Koordinatnya di sini 0,8. Di sini titik B, koordinatnya berapa? Belum tahu. Nyarinya gimana? Nanti ini dieliminasi saja gitu. Ya, nanti bisa kita temukan X dan Y-nya. Sama titik yang ketiga, titik C, koordinatnya berapa ini? 6,0. Nah, sekarang berarti langkah berikutnya kita harus cari dulu koordinat dari titik B. Ya, coba kita cari titik B. Cari titik B, caranya tadi eliminasikan persamaan garis yang sudah kita peroleh. Persamaan garis yang pertama tadi adalah 3X ditambah Y sama dengan 18. Persamaan yang kedua adalah X ditambah 2Y sama dengan 16. Misal kita mau menghilangkan Y-nya, berarti atas kali 2, bawah kali 1. Atas dikalikan 2, berarti 3X kalikan 2, itu hasilnya adalah 6X. Y kali 2 hasilnya adalah 2Y. 18 kali 2 hasilnya 36. Ya, seperti itu. X ditambah 2Y sama dengan 16 dikalikan 1, tetap dia tidak berubah. Supaya 2Y dan 2Y tereliminasi, kita kurangkan. 6X kurangi X itu 5X, 2Y kurangi 2Y sudah 0 ya.
36 kurangi 16 berarti 20. Berarti X-nya adalah 20. 5 pindah ruas jadi per 5. X-nya berarti 20 bagi 5 adalah 4. Ya, X-nya 4. Bagaimana dengan titik Y-nya? Kita lakukan substitusi. Kita substitusikan X sama dengan 4 ini ke salah satu persamaan. Ya, misalkan ke persamaan kedua, yaitu X plus 2Y sama dengan 16. Berarti X-nya gantikan 4. Ditambah 2Y sama dengan 16. Berarti 2Y sama dengan mana 16. 4-nya pindah ke kanan, berarti jadi pengurangan. 2Y sama dengan 12. Y-nya berarti 12 bagi 2 ya. Berarti hasilnya Y-nya 6. Oh, berarti titik yang tadi itu koordinatnya 4,6. 4,6. Di sini kita tuliskan 4,6. Nah, kita gunakan titik-titik pojok ini untuk mencari nilai dari fx-y-nya tadi. Nah, kita gunakan titik-titik pojok untuk mencari fx-y-nya. Jadi fx-y kita tadi 8x ditambah 9y. Titik A tadi koordinatnya adalah berapa tadi ya? 0,8 ya. Nah, substitusikan di situ. Berarti 8 kali 0 ditambah 9 kali 8. Hasilnya berapa ini ya? 8 kali 0 kan tetap 0. 9 kali 8. 9 kali 8-nya 72. 0 tambah 72 berarti berapa? 72. Berikutnya yang B, titik B tadi ketemunya adalah 4,6. Titik B-nya tadi 4,6. Ya, 4,6 tadi yang kita temukan. Berarti 8 kali 4 ditambah 9 kali 6. 8 kali 4 itu 32. 9 kali 6 itu berapa? 54. 32 ditambah 54 itu 86. Nah, titik yang ketiga yaitu titik C. Titik C tadi koordinatnya adalah 6,0. Substitusikan ke sini, berarti 8 kali 6 ditambah ya, 9 kali 0. 8 kali 6 itu 48, ditambah 9 kali 0, 48. Nah, itu dia. 72, 86, 48. Yang paling besar adalah 86. Kita kasih ini tulisan maksimum. Yang paling kecil adalah 48. Minimumnya. Oke, coba. Nah, nilai fx-y yang tidak mungkin mana ya? Coba dilihat, apakah 77 itu mungkin? Coba Adik lihat di sini, titik pojok ini itu adalah titik-titik perwakilan dari himpunan penyelesaian ya. Nah, bukan berarti nilainya itu harus 72, 86 dan 48 itu bukan. Nah, kalau misalkan yang nilainya 77 masih mungkin enggak di sini 77 terjadi. Kalau kita memasukkan titik-titik yang ada di dalam daerah yang diakseskan mungkin enggak 77 itu merupakan hasil dari 8x plus 9y. Misalkan gini, Mbak Aris kasih contoh. Saya mau mengambil titik 1,2, apakah boleh? Ya boleh. 1,2 itu apakah ada di dalam area yang diarsir? Iya, 1,2 kan di sini. Berarti 8 kali 1, 8 ditambah 9 kali 2.
8 ditambah 9 kali 2 tadi 18. 18 tambah 8 berarti 26. Apakah masuk? Iya, masuk. Nah, ini yang ditanyakan yang nggak mungkin gitu ya. Yang tidak mungkin. Coba kita lihat dulu aja. 86 maksimumnya. Ternyata di sini ada angka yang paling besar 95. Nah, kalau seperti ini berarti ini sudah bukan tidak mungkin terjadi ya. 95 ini berarti pernyataan 4 itu tidak mungkin. 4 ini gandengannya misalkan 78. 4. Nah, apakah 78 ini tidak mungkin juga terjadi? 8x plus 9y menghasilkan 78 mungkin enggak? Ini ya, 95 ikut karena nggak mungkin, karena nilai maksimumnya 86. Bagaimana dengan ini kan ada pilihan 2 dan 4, kita langsung ke pilihan nomor 2. Apakah 78 mungkin terjadi? Di situ adik-adik. Kemungkinannya 78 itu X-nya berapa, Y-nya berapa sih? Gitu aja, kita nebak-nebak gitu ya. Misal X-nya adalah 9, 8 kali 9, 72. Y-nya 1. Kalau X-nya 9 boleh enggak? Oh ya enggak boleh, 9 kan di sini. Nah, tidak termasuk, berarti jangan gitu ya. Jadi kita nebak-nebak seperti itu. Gimana? 78 apakah mungkin yang ini? Enggak. Tidak. Kenapa? Kenapa kok tidak mungkin? Ayo, bisa memberikan alasan. Kamu sudah memperoleh angka berapa untuk X-nya dan Y-nya? Ya, coba. Oke, misal X-nya itu katakanlah 5 ya, yang kelihatannya ada di dalam. Apakah Y-nya ada di dalamnya area ini? Ya, substitusikan aja. 8 kali 5 ditambah 9Y. Hasilnya apakah nanti Y-nya ini ada di area ini? Kalau di luarnya berarti bukan ya, coba gitu. Jadi kita milih X-nya di sini, 5 misalkan gitu ya. Jadi ini 40 ditambah 9Y sama dengan 78. 9Y sama dengan 78 kurangi 40 gitu kan. 9Y berarti 78 kurangi 40 itu 38 deh. Y-nya berarti 38 dibagi 9. Berarti 38 dibagi 9 itu hasilnya berapa? 4. 4, sekian lah. Apakah 4 ada di areanya ini? Iya, berarti 2 itu iya. Nah, kita tadi kenapa kok memilihnya tidak? Karena kita memilih X-nya di luar, hasilnya makanya di luar. Ternyata masih mungkin ini. 4, sekian kan ada di dalamnya area sini. Oke, bagaimana dengan, oh berarti ini, sebentar, ini iya menjadi jawaban berarti mungkin ya. Nah, berarti kalau begitu ini, sorry, kita lihat lagi pertanyaannya adalah fx yang tidak mungkin. Ini yang mungkin, ini yang mungkin. Ini yang tidak mungkin ya, tidak mungkin. Oke, berarti kita sudah ngecek 2-nya ini mungkin jadi jawaban, 4-nya tidak mungkin, berarti jawabannya hanya 4 yang benar. Itu Mbak, kenapa kok 1 dan 3-nya tidak dicek gitu ya? Nah, 4-nya kita berjalan tadi, 4-nya tidak mungkin, 2-nya mungkin, berarti kan nggak perlu ngecek 1 dan 3-nya saja, gitu ya. Berarti hanya 4 yang benar. D itu jawabannya. Oke, ini sedikit butuh analisa soal ini ya, walaupun mungkin biasanya program linear itu tinggal nyari nilai maksimum minimum. Kalau ini soalnya memang sedikit berbeda. Itulah
spesialnya soal UTBK adik-adik, jadi kita harus menganalisa. Oke, lanjut lagi ya ke nomor 68. Nomor 68 diberikan 3 bilangan bulat positif, ada X, Y, Z, dengan X kali Y itu sama dengan 21, X kali Z sama dengan 6, dan Y kali Z sama dengan 14. Nilai dari X kali Y kali Z adalah titik-titik. Nomor 68. Ya. X kali Y-nya di situ diketahui hasilnya 21. Lalu ada lagi X kali Z-nya itu 6. Ada lagi Y kali Z itu adalah 14. X kali Y 21. Dan X, Y, Z tadi ingat dia harus bilangan bulat positif. Tebak aja berapa kali berapa, di mana X dan Y-nya itu harus bulat positif, hasilnya harus 21. Berapa kali berapa jadi 21, gitu aja. Yuk. Berapa tuh? Di antaranya ada 3 kali 7 ya. Hasilnya 21 kan? Nah, kita tebak seperti ini. Oh, berarti X-nya itu 3, Y-nya itu 7. Nah, kita cocokkan di sini. Kalau seumpama X-nya 3, Z-nya berapa? Apakah juga dia bulat positif? 3 kali berapa jadi 6? Oh, 2. Oh iya, positif. Berarti Z-nya ketemu 2. Terus kemudian Y kali Z. Y-nya itu 7. Ya, Z-nya itu berapa? Berarti 7 kali berapa jadi 14, yaitu 2. Nah, dari sini kita peroleh X-nya itu 3, terus Y-nya itu 7, Z-nya itu adalah 2. Jadi kita nebak langsung, karena ini bilangannya sebetulnya tidak sulit, karena dia bulat positif dan angkanya mudah ditebak gitu aja. Jadi kalau ada pertanyaan berapakah nilai dari X kali Y kali Z-nya, berarti 3 kali 7 kali 2. Berapakah itu? 3 kali 7, 21 ya. Kali 2, 42. Berarti jawabannya C. Jadi, ada yang mau ditanyakan dulu dari sini? Gampang ya, tinggal nebak-nebak angkanya. Kalau ini Mbak, saya nebaknya kok 7 kali 3. Apa nggak boleh? Y-nya itu 7, X-nya 3. Cocokkan dengan sebelahnya. Kalau adik-adik sudah memilih X-nya 7, mungkin nggak 7 kali suatu bilangan itu 6. Di mana Z-nya wajib positif. Nah, kan nggak mungkin, ya udah tukar aja 3 kali 7 gitu, supaya ketemu yang pas. Oke, nggak ada ya. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nomor 69, nah ini sebuah jendela berbentuk lingkaran seperti gambar di bawah, terdiri dari 9 kaca dengan luas yang sama. Ya, jadi ini ada lingkaran 9 kaca, coba kita hitung ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini 8, terus kaca yang tengah 9, jadi ada 9 kaca, luasnya sama, jadi ukurannya ini 8 ini sama, terus yang lingkaran ini ternyata sama dengan ini, satu bagian ini. Kaca yang berbentuk lingkaran di bagian dalam memiliki diameter 50 cm. 8 garis yang memisahkan kaca jendela luar memiliki panjang yang sama, yaitu X cm. Panjang X adalah titik-titik. Nah, di sini dikatakan diameter dari lingkaran bagian dalam 50 cm. Diameter itu kan ini ya, garis tengah, ya, jarak dari tepi sini ke sini, tepi lingkaran itu 50. Nah, kalau gitu jari-jarinya berapa? Separuhnya 50 itu berarti adalah 25. Oh, jari-jarinya 25. Terus ini ke sini itu X. Berarti jari-jari dari lingkaran besar ini, R besar, simbol untuk jari-jari lingkaran besar, dari sini ke sini ya, itu adalah 25 ditambah X. Ya, kalau R kecilnya berapa?
R kecilnya, lingkaran yang kecil ini jelas jari-jarinya adalah 25 ya. Terus setelah itu bagaimana kita menentukan X-nya? Nah, mudah sekali ini walaupun soalnya kok kayaknya susah. Nah, enggak sesusah apa yang kita. Jadi saya tentukan lagi R besarnya tadi 25 plus X. R kecilnya 25. Nah, di sini kan kata kuncinya di situ terdiri dari 9 kaca dengan luas yang sama. Berarti luas keseluruhan, luas lingkaran besar itu sama dengan 9 luas dari lingkaran kecil. Kok bisa, Mbak? Iya, dikatakan bahwa ini luasnya sama semuanya. Kalau kita nyari luas potongan yang bentuknya seperti ini kan sulit, adik-adik. Bisa, tapi sulit. Nah, ini itu satu potongnya itu sama dengan luas lingkaran kecil ini. Berarti kita gunakan yang mudah aja. Luas lingkaran besar itu sama dengan 9 luas lingkaran kecil. Apa rumus dari luas lingkaran? Rumus dari luas lingkaran itu adalah IR kuadrat. Jadi luas lingkaran besar itu bisa dicari pakai rumus I kali R besar kuadrat gitu ya. 9 kali luas lingkaran kecil rumus luasnya berarti pi R kecil kuadrat gitu. Nah, pi yang di ruas kiri sama kanan ini bisa tercoret-coret. Kita coret-coret saja. Jari-jari lingkaran besar tadi kita sudah punya, yaitu 25 plus X. Ya. Kuadrat. 9 kali jari-jari lingkaran kecilnya itu adalah 25. Ada dikuadratkan. 9 kali 25. Gitu ya. Oke. Ini adik-adik sebenarnya bisa uraikan, tapi Mbak Aris pakai trik begini. Ini kan ruas kiri sudah bilangan kuadrat. Yang kanan kita jadikan kuadrat juga. 9 itu adalah 3 kuadrat. Kali 25 kuadrat. Nah, terus diapakan? Kita gunakan sifat dari bilangan berpangkat. Kalau AN kali B pangkat N, jadi ada dua bilangan berbeda tapi pangkatnya sama, itu bisa disatukan. Jadi A kali B pangkat N. Kita pakai sifat ini. Nah, berarti 3 pangkat 2 dikalikan 25 pangkat 2 pakai sifat ini, jadinya 3 kali 25 dikurung dipangkat 2. Yang ruas kiri 25 plus X pangkat 2. Nah, sekarang fokus kita ada di dalam. Ini kan pangkatnya sudah sama. Ada di dalam, yaitu 25. 25 plus X itu harus sama dengan 3 kali 25. 25 plus X itu sama dengan 3 kali 25 itu berapa? 75 kan? Berarti X-nya adalah 75. 25-nya pindah ruas ke kanan, jadi dikurangi 25. Jadi X-nya adalah 50. Jadi jawabannya adalah yang E. Itu ya, E. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Misalnya seperti ini. Jadi nggak perlu bingung, soalnya kok kayaknya sulit. Ternyata kalau kita benar-benar pahami, sebenarnya nggak sulit. Kita harus mampu menerjemahkan ini dari soal itu ke bahasa matematika. Tidak ada. Kalau tidak ada yang ditanyakan atau masih memahami soalnya dan jawabannya, ya silakan dibaca-baca dulu. Tidak ada. Tidak ada ya. Nanti kita lanjut lagi. Kita lanjut ke nomor 70. Soalnya seperti ini. Persegi panjang A dan persegi panjang B beririsan seperti gambar di bawah. Nah, perbandingan luas persegi panjang A dengan luas irisan adalah 12/5. Jadi luas irisan itu luas daerah yang diarsir gitu ya. Nah, sedangkan perbandingan luas persegi panjang B dengan luas irisan adalah 42/12. Perbandingan luas daerah yang diarsir dengan luas daerah yang tidak diarsir seperti apa? Nah, di sini kita tentunya harus mencari dulu luas daerah yang tidak diarsir.
Mbak, bagaimana dengan luas daerah yang diarsir? Sebenarnya luas daerah yang diarsir ini secara tidak langsung sudah diketahui dari soalnya ini. Nah, kita buat pemisalan saja. Nomor 70. Jadi, kita kan mau nyari luas yang tidak diarsir. Luas, kita buat pemisalan. Misal luas daerah yang diarsir itu katakanlah sebagai X. Luas daerah A itu LA. Luas daerah B itu adalah LB. Ya. Terus kemudian di sini kita lihat yang diketahui luas persegi panjang A, LA dibanding, berarti per luas irisan itu berarti X ya. Tadi sudah kita misalkan X sama dengan 12 banding 5, berarti 12/5. Dari kalimat ini kita peroleh bahwa kalau di X dikalikan ke luas kanan itu LA itu sama dengan 12/5 X ya. Gitu. Terus luas persegi panjang B, nah dibanding luas irisan per X ya, daerah yang diarsir ini kan sama aja dengan irisan. Itu sama dengan 42/12. Nah, ini kita sederhanakan dulu. 42 sama 12 sama-sama bisa dibagi berapa itu ya? 6 ya. Misalkan 6 berarti ini 7. 42 bagi 6 7, 12 bagi 6 2. Ya. X kita pindah ruas kanan jadi perkalian, jadi LB itu adalah 7/2X. Nah, berikutnya kita akan mencari luas daerah yang tidak diarsir. Nah, bagaimana konsep mencari luas daerah yang tidak diarsir? Yang tidak diarsir itu berarti yang putih nih ya. Nah, caranya berarti luas A dikurangi luas arsiran, ditambah luas B dikurangi luas arsiran. Kan gitu. Luas A dikurangi luas arsiran tadi adalah X, ditambah